Pak, ini enak banget ini. Kita paling suka main ini. Mari kita coba. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru dari kami. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik sederhana untuk mengkalibrasi kompas bidik militer, ya, atau kompas bidik lah, seperti itu aja ya. Di sini kenapa harus perlu kalibrasi? Ya, kita punya beberapa kompas, misalkan ya. Kita ada punya beberapa kompas, tahunnya berbeda ya, tahunnya berbeda, buatan tahunnya berbeda, mereknya berbeda. Nah, kita harus cek dulu sebelum kita gunakan, bener nggak sih kompas ini, apakah ada perlu penyesuaian apa tidak ya, karena namanya buatan orang ya, terkadang ada melesetnya seperti itu ya. Di sini ada 4 kompas. Ini model kompas ini, kompas militer yang terbaru ya, model kotak seperti ini cukup berat. Kemudian ada Francis Baker M73. Ini kompas andalan saya nih. Kemudian ada kompas S100. Ini juga cukup bagus. Ini bodinya plastik, ringan. Di sini ada untuk mengukur ketinggian inklinasi, sama. Ini juga ada untuk inklinasi. Ini tidak ada. Dan ini kompas militer, kompas geologi atau kompas artileri seri M2 US. Ini buatan US, ini buatan Inggris. Ini saya nggak tahu buatan mana, kayaknya buatan Cina apa buatan mana ya, saya kurang tahu juga lah ya. Ini S100 juga saya kurang tahu buatan mana. Tapi yang jelas dipakai militer dua ini, yang pakai militer. Tapi kompas dua ini banyak beredar di pasaran saat ini. Harganya ya sekitar 200 sampai 300 ribu, kita dapat kompas cukup bagus ini. Kalau ini harganya cukup lumayan mahal ya, bodinya besi semua ya. Nah, peralatan apa sih kita gunakan untuk kalibrasi ini? Sebenarnya sederhana sekali alat yang dibutuhkan. Ya jelas kompasnya sendiri ya, kompas sendiri. Kemudian ini ada tripod untuk naruh kompasnya nanti ini ya, untuk naruh kompasnya ya, tripod. Gak usah pakai tripod militer ini, nggak usah pakai tripod begini, pakai kursi, pakai dus, pakai apa, yang penting ada dudukan ya, standar yang bisa digunakan untuk naruh kompas ini. Jadi nanti harus naruhnya pas sehingga bidikannya pas ya, dibidikan ke sasaran yang akan kita pasang, tidak merubah tempatnya. Kalau kiri kanannya nggak pas ya repot ya, nanti nggak ketemu. Kemudian kita perlu inilah tambahan gunting, spidol marker ini untuk menandai ya, setelah dicek, oh ya melesetnya plus sekian apa minus sekian, seperti itu harus ditulis. Kalau enggak ya nanti kita kelupaan ya, dipakai lagi seperti biasa ya, nanti kita kalang kabut ya, karena kesasar 1 derajat. Kalau jaraknya yang kita bidik itu sekitar 2 kilo atau 1 kilo, melesetnya jauh sekali, bisa 10 meter. Bidik lagi, meleset lagi, semakin lama makin melebar melesetnya, sasaran yang dituju, titik yang kita bidik tidak akan kena, hasilnya meleset ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita perlu lakban. Lakban ini gunanya ini untuk nandain ya, kita membuat garis vertikal dan horizontal itu sebagai titik bidik kita, nanti itu akan dibidik oleh kompas ya. Semua kompas nih lihat, semuanya punya titik bidik, garis bidik ini. Nah, yang saya maksud ya, nah ini kayak di teropong senapan ya, itu ada garis bidik. Kalau di Francis Baker ini ada garis bidiknya 1 ya, seperti itu. Nggak begitu kelihatan ya. Nah, itu ada garis bidiknya ya. Saya ini 1 dia ke atas. Untuk kompas ini sama, ini modelnya bidiknya plus dan vertikal dan horizontal. Yang kompas-kompas baru seperti ini modelnya, sehingga memudahkan dalam bidik sasaran. Oke, yang pertama tadi apa tuh dibunyi ya, oh saya lupa, belum saya pasang. Yang pertama
yang pertama kali ya yang harus kita lakukan, kita membuat garis bidik dulu di tembok. Ini kan saya lakukan di rumah saja. Kita mudah di rumah, penerangannya cukup, kita tembok rumah kita tempelin lakban ini, garis vertikal dan horizontal. Nanti ini akan dibidik ya, seperti itu. Nah terlihat ya di sana ya, ini garis vertikal dan garis horizontal ini yang akan kita bidik dari sini ya. Kita akan bidik dengan kompas ini. Baiklah, itu sudah terlihat ya, lakban sudah dipasang di tembok vertikal dan horizontal ya, seperti itu. Itu sebagai sasaran bidiknya ya. Nah ini si kompas Francis Baker ini sudah saya taruh, dudukannya ada di sini, di tripod ya, tengah-tengah tripod persis. Nah ini membidik ke arah sasaran sana. Nah, hasilnya berapa? Nanti kita bandingkan dengan kompas lainnya ya. Nah ini harus bidikan harus pas ya, harus tepat. Karena 1 derajat itu kalau di ini dihitung benar ya. Lihat itu garis yang ada di sasaran itu harus pas, ada di tengah garis rambut sini ya. Di tengah garis rambut ini harus pas. Seperti ini. Nah, kita harus bidik pas begini. Ya, ini kalau anggapnya garis-garisnya di bawah ini kelihatan ya. Ini ya garis-garis ini kelihatan kan dari atas sampai bawah. Ini harus tepat ada di tengah-tengah. Oke. Nah, oke, pas di garis bidik ya, pas di garis bidik. Ini hasil bidikannya di sini adalah, saya lihat dulu ya. Kalau dilihat di sini nggak kelihatan ya. Nah kalau dilihat di sini nggak kelihatan ya. Ini nggak begitu kelihatan ya kalau di sini ya. Tapi kalau kita lihat di sini, saya baca dulu ya. Saya baca dulu. Baiklah. Ketemunya 73 derajat ya, menggunakan Francis Baker ini 73 derajat. Sekarang kita coba dengan menggunakan kompas yang lainnya lagi. Baik, yang kedua menggunakan S100 ya. Kita bidik itu pas ya, kalau S100 enak ya. Dia ada garis vertikal horizontal, tinggal dipaskannya dengan itu. Oke, kita paskan begini, kita bidik. Nah, ini harus pas bener ya. Kalau horizontalnya nggak terlampau begitu ya, tapi yang garis vertikal itu harus pas, tepat ya, tepat bener-bener tepat di sasaran. Namanya kompas harus presisi. Ya, oke, sudah presisi. Seperti ini, pas sasaran. Hasilnya ketemunya sama 73 derajat. Kompas ini tadi saya lihat dulu ya. Udah saya intip dulu tadi. Kenanya 73 derajat terhadap sasaran itu. Artinya oke, sama ya. 73 derajat. Sekarang kita cek kompas lainnya, yaitu dari yang besi ya, yang kompas besi. Kompas besi yang ini. Ya, kita lihat dulu hasilnya seperti apa yang ini. Berikutnya kita adalah M2 ya. M2 kita lihat menggunakan ini, kita pasang. Tapi kalau posisi seperti ini nanti ketemunya back azimuth, artinya kalau angkanya berapa, lebih dari 180 kurangi 180. Kalau lebih dari 180 dikurangi, atau lebih tinggal ditambah, seperti itu aja ya. Seperti ini kita bidik. Ini ada garis rambut sama ya, dibidik seperti ini, harus lurus ya. Itu ada garis rambut yang sasaran ada di sana ya, posisi di sana itu. Nah sasaran itu harus pas dengan garis ini dan garis yang di sini ya, dengan garis ini harus pas, dan garis rambut yang ada di sebelah sini itu harus pas. Nanti diukur baik azimuthnya berapa, seperti ini ya. Kalau ini dilihat langsung nggak bisa karena bidikannya seperti itu, tapi di sini ada pencetan. Nah, ada pencetan di sini, tekan. Nah, ukuran terakhir baru dibaca, tapi hati-hati, ini suka kita mencetnya kurang pas. Lepas lagi bidikannya ya. Saya ulangi ya. Ini begini. Kita bidik dulu pas. Oke, udah lurus semua dengan garis yang kita tuju.
tekan ini kompas ini. Oke, ini kan terkunci nih angkanya. Nah, tinggal dibaca ini berapa, dibaca back azimutnya, atau kalau kita ragu baca ini ada di sini. Ya, baca yang ada di sini. Bukan yang sini ya, tapi yang sini yang dibaca angkanya berapa. Kalau kita ragu-ragu ngitung back azimut yang ada di sini berapa, ya lihat aja di sini angkanya berapa. Inilah yang diukur. Di sini ketemunya 72 ya. Oke, 72 di sini pakai M2 ya. Sekarang kita coba yang terakhir, kompas besi ini ya. Kita ukur, kita bidik ke arah sana, ketemunya berapa ya. Kita lihat dulu. Nah, kita harus paskan dengan garis yang ada di sana ya. Kita pasin seperti biasa. Kita bidik, nanti kita lihat hasilnya berapa. Yang terakhir ya, ini kita bidik ke arah sana seperti ya, plus minus harus pas di sana. Oke, sudah kebidik begini, harus dipaskan ya. Ini udah pas ya, di sasaran. Tinggal dibaca bidikannya di sini berapa. Nah, hasil yang ini ketemunya aneh. Di sini ketemunya 64 derajat ya. Jadi ini 73 derajat. Ini sama 73 derajat. Ini ketemunya 73 lebih sedikit, 73 hampir 74. Ini ketemunya 64 derajat. Berarti ini berapa? Kurang berapa? Kurang 9 derajat ya. Jadi apa yang dibidik di sini selalu meleset ya. Selalu meleset. Berarti karena kurangnya 9 derajat, maka setiap bidikan di sini harus ditambah 9 derajat. Bukannya kompasnya jelek ya. Ya, memang kalau dihitung nggak akurat, yang kompas ini tidak akurat malah. Di sini kita kasih tambahan ya. Kasih catatan di sini. Tulis aja di sini. Ya, plus 9. Artinya setiap bidik berapapun di sini, misalkan kita dapat 100 derajat, sasaran 100 derajat nih, maka kita bidik di 109 derajat seperti itu. Karena ini kurang ya, harus ditambah 9 derajat semuanya. Atau kalau ragu-ragu tulisnya di sini plus 9 seperti ini, di kaca selalu biar ingat ditambah 9 derajat. Jadi ini kurang akurat ya. Yang ini hasil kalibrasinya ini yang tidak akurat, kompas ini ya. Bentuknya doang yang bagus tapi tidak akurat. Memang hati-hati ya, untuk alat navigasi darat kita harus hati-hati. Kita harus melakukan yang namanya kalibrasi dulu. Kalau ini jelas Francis Baker nggak ada yang ragu ya. Ini nggak ada yang ragu ya. Ini juga oke ya, ini standar militer. Tapi pemakaiannya kalau nggak biasa orang susah. Dan ini S100 ini, kompas S100 plastik, walaupun bodinya plastik, tapi ini cukup akurat. Hasil ukurannya sama persis dengan yang Francis Baker, yang kompas mahal. Ini kompas 300 ribuan, sama dengan kompas Francis Baker yang harganya jutaan ya. Berarti ini kalau saya sarankan ini aja yang dibeli. Kompas besi ini meleset ya, di luar dugaan saya kira ini yang akurat, bentuknya doang yang bagus, tapi ternyata meleset. Harus ditambahkan 9 derajat karena meleset ya. Kalibrasinya beda sendiri. Dari 3 ini beda sendiri, berarti ini yang aneh ya. Atau ini yang harus lebih baik gak usah dipakai lah daripada kita lupa ya. Walaupun kita sudah ditulis di sini, saya tulis plus 9 karena bidikan harus tambah 9, ya gimana lagi ya. Seperti itu. Jadi itulah gunanya kalibrasi ya, supaya kita menggunakan peralatan navigasi darat ini dapatkan hasil yang akurat. Kalau tidak akurat ya, namanya alat begini, hati-hati ya, kita bisa kesasar. Oke, nah, itu review, bukan review ya, tip ya, cara mengkalibrasi kompas secara sederhana, bisa dilakukan di rumah saja ya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua ya, yang hobi outdoor ya. Kita bermanfaat ya, dan apa ya, bisa jadi panduan buat orang-orang yang hobi main keluar menggunakan sistem navigasi darat. Sekarang sudah ada teknologi, ada apa namanya, GPS, tapi kompas jangan tinggalkan. Tetap kita harus bisa kuasai teknik ini. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Mantap.